Oke, selamat pagi pemirsa Pentas TV. Kita sekarang berada di daerah yang jauh di Kabupaten Bandung Barat, dekat Sungai Citarum. Sekarang ini panen kecil-kecilan, bukan panen raya. Kita bersama komunitas Nahdlatul Ulama. Di belakang spanduk ada 1 abad NU untuk NKRI. Padi di sini ditanam waktu itu. Sekarang demplot lumbung pangan komunitas Nahdiyin akan dipanen. Apa yang digunakan dalam prosesnya? Tentunya menggunakan POM, kita menyebutnya pupuk organik murni. Kenapa POM? Karena bukan bensin ya. Yang menarik adalah kita berharap pergerakan kecintaan kita kepada tanah air itu dijalankan terus, tidak hanya dengan tingkah laku kita, sholat, ibadah, dan lain sebagainya, bersosialisasi, tapi juga membantu tanah-tanah ini tersenyum lebar melalui pupuk organik yang diciptakan oleh kita sendiri, bukan pupuk organik dari luar. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh keluarga besar NU. Samping kanan saya ini adalah lahan yang betul-betul dipupuk dengan pupuk organik tanpa bahan kimia sedikit pun. Di belakang saya menggunakan pupuk kimia. Jadi nanti perbandingannya kita akan lakukan hasilnya seperti apa. Nah, kami mengharapkan dukungan yang besar dari seluruh komunitas Nahdiyin, juga para ulama, juga bangsa Indonesia, Nusantara tercinta ini, untuk kembali kepada hal-hal yang lebih alami. Dalam hal ini adalah organik. Untuk itu saya sebutkan, semoga dapat kita bekerja sama dengan Muslimat, Fatayat, GP Ansor, Ibnu, Ikatan Pelajar Putri, Nahdlatul Ulama, Ibnu juga tapi P-nya 2, PMII, LDNU, Banser, lalu di situ ada Pagar Nusa, Jatman, Isnu, Isari, LDNU, Labkesdam, ada Lembaga Pertanian Nahdlatul Ulama, lalu ada LPTNU, LKKNU, LPBNU, LTNNU, LBMNU, Lajisnu, lalu LWPNU, LPPNU, LPNU, LTMNU, LFNU, LKNU, SNNU, Serikat Nelayan, lalu juga ada LP Ma'arif, Lembaga Pendidikan, ada Pergunu, banyak sekali komponen organisasi Nahdlatul Ulama, dan itu organisasi, tapi juga banyak sekali pecinta Nahdiyin yang tidak berorganisasi. Yuk bareng-bareng menggarap negeri ini sehingga Nusantara kembali berjaya. Nah, kenapa kita berbicara pupuk organik? Di samping saya sudah ada Ustadz Umar, beliau pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren apa, Mat? Al-Jurumiyah. Beliau dulu bersama-sama dengan para kiai sepuh, Kiai Usama Mansur ya, di Jakisan ya, program jaga kiai santri. Dan di belakang saya Pak Kiai mengizinkan pesantrennya, labelnya dipakai juga. Di belakang kita ada Jakisan, ada NU, ada teman-teman Pergunu, dan lain sebagainya, beberapa pesantren lainnya. Ustadz Umar, kenapa kita harus kembali ke organik, bahan-bahan yang dari alam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa qail man ahya ardon maitatan fihi ajrun, rawahu Ahmad. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk berbicara dalam hal ini. Kenapa pertanyaannya kita harus kembali ke hal-hal yang alami, ke organik, mencintai negeri ini, tanah ini dengan cara siap. Yang hadis yang saya bacakan tadi, man ahya maitatan, barang siapa, man ahya ardon maitatan, barang siapa yang menghidupkan tanah mati, fihi ajur, maka di situ terdapat ganjaran. Mafhum mukhalafahnya, kalau kebalikannya berarti tatkala kita tidak menjaga alam, merusak alam, lahu dambun, kita dapat dosa seperti itu. Jadi intinya kenapa kita harus ke organik, karena nanti ada ahli organik di sini. Tatkala pupuk kimia dipakai di tanah yang kita garap, resikonya
garis besarnya akan merugikan tanah. Terus kalau dipakai organik, resikonya akan menghidupkan tanah menjadi rahmatan lil alamin, dapat bermanfaat buat selain manusia, alam di sekitar dan sebagainya. Seperti itu sementara. Oke, kalau saya simpulkan sedikit kasar nih, jadi kalau membantu menggarap tanah berarti itu dapat pahala dalam arti halal. Iya, siap. Kalau kita memupuk kimia itu bisa berarti mendapat dosa dan Merusak mungkin alam. bisa haram jatuhnya. Iya, bisa jatuh haram. Oke, oke. Wah, ini agak dalam nih. Eh, karena 99% petani di Indonesia masuk ke haram. Masuk, tapi kan dia nggak punya niat sih. Oke, oke, oke. Jadi cabangnya banyak. Oke, Jadi unsur-unsur yang mendukung ke kimianya itu banyak. oke, oke. Ketika yang ini jumlahnya sama dengan yang kimia bisa menggantikan yang kimia, itu baru si konsep tadi bisa berjalan ya. Oke, oke. Tapi menarik itu. Jadi siapapun yang bertani dengan pupuk kimia, menurut Ustadz Umar, bukan haram, Pak. Menurut kita kan petani nggak tahu loh. Oh, ini oke. perlu ada edukasi, perlu ada pembelajaran buat pembelajaran yang mereka. lebih mendalam. Oke, sehingga mereka berpindah dengan suka hati dan mendapatkan pahala surga. Mungkin. Siap. Oh, Nanti yang merusak kimia enggaknya itu kan nanti ada ahlinya itu, Pak. Oh, oke. Tatkala menurut ahlinya kimia itu merusak, nah itu bisa kita Oke. jika secara secara keagamaan bisa, Pak. Lanjut nih, di samping kita ada dua orang ahli pupuk dari komunitas atau pelaku pupuk dari komunitas kita. Ada Kang Asep sama Teh Yati ya. Nah, apa sih tidak bagusnya kimia buat tanah dalam jangka pendek, dalam jangka panjang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemungkinan sedikit saja. Mm-mm. Ini dulu tuh kalau kita balik lagi ke zaman dulu itu sebelum adanya kimia, mereka secara alami, ya, secara alami. Dan sekarang perubahan dari era sekarang munculnya kimia, terutama ke lahan ya. Iya. Sebetulnya dari pupuk organik murni ini sendiri, ini untuk membalikan hara-hara tanah yang selama ini digenyot dengan kimia itu sendiri, nggak ya. Terus dengan Kimia ini menghabiskan hara tanah yang bermanfaat. ya kebanyakannya seperti itu. Masanya kita bisa dilihat dari setiap tanah saja. Ketika kering itu tanah pecah, mengeras. Iya. Itu adalah kandungan dari kimia atau urea itu sendiri. Oke. Nah, kenapa kita balikin lagi biar kita masuk ke sistem hara tanah yang lebih melimpah untuk kandungan ke tanaman yang lebih bergizi, atau kita membalikan lagi dengan unsur-unsur kimia itu sendiri nanti masuk ke makanan yang mengandung kimia itu sendiri yang kita makan. Oke. Terutama berarti tubuh kita sudah dimasukin dengan kimia itu sendiri. Bahan kimia yang tidak terurai ya. Iya, betul. Nah, makanya kita rubah dengan pola pupuk organik murni, kita mengembalikan bahwa makanan itu menjadikan halalan toyibah. Waduh, gitu loh. Halalan toyiban. Sekedar Iya. Kang. Halal dan toyib bedanya apa, Ustaz Umar? Halal dan jelas dari 8 beda ya, Pak. Iya. Dari Kalau mana halal gimana itu, tuh? halal itu maknanya halal. Boleh gitu ya? Boleh. Oke. Kalau toyib itu Ada selain manfaatnya. manfaatnya lebih banyak, terus toibah itu ya lebih baik dari halal gitu, Pak. Berarti Contohnya, kalau toyib berarti sudah pasti halal. sudah pasti halal. Halal belum tentu toyib. Belum tentu toyib, Oke. betul. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan terkait tadi kimia? Kalau saya lebih ke tanahnya ya. Penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan terhadap tanah itu dampak jangka pendeknya ke tanah lebih cepat kering, terus penyerapan airnya semakin berkurang. Terus hasil dari tanaman itu sendiri juga banyak, tapi lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Itu dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka panjangnya, penggunaan zat-zat kimia ke dalam tanah yang begitu lama akan berpengaruh pada perkembangan planet ini sendiri. Itu secara kesemestaannya ya. Kenapa? Betul. Karena dengan penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus,
penyerapan tanah yang harusnya bisa mencapai 100% untuk tumbuh kembang planet ini ternyata menjadi hambatan-hambatan yang disadari atau tidak oleh kita. Itu berakibat dampaknya sangat sangat merugikan buat tubuh kita gitu. Dan bukan tubuh kita sendiri ya Kang ya, merugikan tubuh kita, merugikan tanaman, tanah, hewan lain yang ada di situ. Itu kan lebih kompleksnya, lebih Betul. sebetulnya secara tidak langsung kita menjadi pembunuh. Itulah. Wah, ini yang menarik ini. Ekstrim, Mbak. Ekstrim dan menyedihkan, berarti selama ini kita memakan hasil pembunuhan massal dari pupuk kimia secara tidak langsung. Dan yang menarik adalah ini teh, orang tua kita dulu merokok, makan nasi teh seenaknya, tapi jarang sekali orang tua dulu yang gendut badannya ya. Ternyata hasil penelitian beberapa profesor juga cerita-cerita di komunitas organik ya, bahwa ada bahan kimia yang tidak bisa terurai ya, dan itu membuat si nasi yang kita makan ini tidak bisa terurai juga gitu kan. Nah, dalam jangka panjang itu luar biasa berbahaya buat anak cucu kita. Dan yang menarik adalah katanya dalam jangka panjang kecerdasan kita pun akan terganggu ya. Nah, bayangkan anak-anak kita cerdasnya berkurang dibandingkan kita, padahal kita ingin anak kita lebih cerdas dari kita ya. Nah, yang kita ingin kejar seperti itu teman-teman. Apakah ini akan menghancurkan pupuk kimia? Enggak, kita bisa bekerja sama, bersilaturahmi, membuat sebuah konsep bersama. Yuk kedahna kumaha, harusnya bagaimana supaya bumi Indonesia, bumi Nusantara bisa lebih bangkit lagi, kesuburan tanahnya, petaninya bisa lebih merasa nyaman ketika menanam, tidak merasa berdosa, dosa yang tidak diketahui karena merusak alam gitu kan. Nah, ini teman-teman di belakang ini yang jadi patung Kang berdua, ini mereka juga aktivis dari petani kita di dalam bidang pupuknya ya. Nah, satu pertanyaan terakhir, apakah pupuk kimia itu harus selalu lebih murah daripada pupuk organik atau tidak? Mungkin sama, atau misalnya ketika diolah bareng-bareng bisa lebih murah ya Teh ya? Bisa. Jadi tidak ada isu bahwa pupuk organik itu mahal, tidak ada ya? Tidak ada ya. Itu kan hanya katakanlah untuk pembunuhan karakter dari pupuk organik saya. Ya, jadi ketika berbicara pupuk organik ada yang terbunuh karakternya ketika berbicara bahwa pupuk organik itu mahal. Enggak, kita ingin bikin pupuk organik yang bisa dipakai oleh masyarakat sehingga hasilnya lebih optimal. Dan targetnya ke depan ya Teh ya, si sayur-sayuran, buah-buahan, padi ini organik itu harganya hampir sama dengan penggunaan pupuk kimia. Sehingga ketika itu terjadi bahkan masyarakat mun teu milih teh meureun. Rada kurang penjelasan. Rada kurang penjelasan. Mun teu milih teh meureun, nah saya tidak bisa menjawab itu. Ini kimia, ini organik. Ini jumlah tangkainya hampir sama, tangkai padinya. Tapi yang organik besar-besar, dan setelah menjadi diperhatikan di bawahnya ini yang kimia, akar serabutnya tidak terlalu banyak. Ini yang organik, akar serabutnya banyak sekali sehingga menghimpun tanah lalu memberikan kesuburan kepada tanah. Ini baru pertama kali ditanam dengan pupuk organik. Lalu lihat ininya, ini jumlahnya hampir sama tapi besarannya beda-beda. Nah, bayangkan kalau ini dilakukan dalam jangka panjang ya, akan seperti apa hasilnya. Tanahnya akan semakin subur, petani semakin makmur. Ada penutup Ustadz Umar Terakhir, yang ingin disampaikan? innallaha la yuhibbul mufsidin. Gusti Allah tidak senang kepada orang-orang yang bikin kerusakan di alam dunia itu, seperti itu. Tatkala kesimpulan dari ahli pupuk, bukan ahli sampun, dari Pelaku pupuk, kimia itu merusak. Nah, berarti kesimpulannya yang tadi, tatkala kita merusak alam, yang tidak senang bukan makhluk-makhluk di sekitar, Gusti Allah pun tidak senang kepada orang-orang yang bikin kerusakan di alam dunia ini, seperti itu tadi. Oke, siap. Kang Asep, Teh Yati ada kata-kata penutup? Untuk beralih ke pupuk organik murni atau organik cair,
itu lebih baik sebetulnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk tahapan yang lebih lanjut itu kalau ke sistem alami dari hasil itu nanti lebih meningkat. Lalu jumlah pupuknya lebih sedikit kan? Lebih sedikit. Nanti bisa berkurang dari asalnya kita memakai berapa liter, nanti bisa berkurang karena kan dari si hara tanahnya sudah balik lagi. Sudah terbentuk. Oke, kita bilang nih Kang, pemakaian pupuk awal itu 100%. Nah, nanti sampai berhenti itu sampai berapa persen tuh? Sehingga itu dilanjutkan terus-menerus. Itu kalau kita berlanjut itu sampai kita ke titik 30% atau 20%. 30% dari yang 100% awal itu ya? Iya. Begitu ya Teh ya? Iya. Wah, itu menarik, luar biasa. Jadi bisa menghemat, Iya, menghemat biaya, lalu memberikan kontribusi yang luar biasa buat alam. Karena kita itu adalah rahmatan lil alamin ya, seharusnya menjadi rahman buat alam. Rahmat buat alam itu bukan buat manusia aja, buat hewan, tumbuhan, tanah, semua yang ada di muka bumi ini. Ini luar biasa penjelasan dari Ustadz Umar dan para pelaku pupuk organik murni ini. Saya hanya ingin ngambil satu kesimpulan. Ini karya-karya yang di belakang kita ini, Demplot Lumbung Pangan Komunitas Nahdiyin ini dibiayai oleh teman-teman sendiri, termasuk pelaku pupuk, Ustadz Umar, tim Pentas TV, Nahdiyin di belakang panggung gitu kan, Pak Kiai Usama termasuk di dalamnya, banyak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Ini bisa seperti ini. Nah, kalau kita bekerja sama untuk yang besar, jangka panjang, maka hasilnya akan luar biasa buat banyak orang, buat komunitas Nusantara, buat Bandung Barat, buat Jawa Barat, dan selanjutnya siapapun bisa melakukan perubahan yang terbaik buat semesta ini. Yuk kita bareng-bareng mulai dari diri kita. Caranya gimana? Perhatikan makanan yang dimakan, sumbernya organik atau tidak. Demikian pemirsa Pertas TV, pupuk organik murni sangat bagus digunakan buat semua jenis tanaman, padi, palawija, tanaman keras, buah-buahan dan sebagainya. Dan yang menarik adalah misalnya buat buah-buahan, maka si buahnya itu never ending ya, selesai berbuah lagi, selesai berbuah lagi. Demikian pemirsa Pentas TV, kunjungan kami ke lokasi Demplot kali ini. Insya Allah ada manfaatnya. Semoga pemirsa tertarik untuk melakukan explore bersama kita untuk membuat sebuah komunitas organik yang betul-betul mencintai negeri, mencintai Indonesia, dan mencintai Nusantara. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.